Jadi menjadi gubernur maka nanti Jawa Barat akan menjadi tempat kemusyrikan. Jokowi aja saya sebut apalagi Dedi. Betul, betul, betul. Saya nggak ada urusan, saya nggak ada urusan, nggak ada urusan saya. Iblis saya makan kok. Dedi lagi. Dengar-dengar mau nyalon gubernur dia. Mau nyalon dia ya, dengar-dengar. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara. Jadi Mulyadi kafir, musyrik, dan orang lain datang dari negara lain ke sini tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Saya itu tidak pernah suka ya dengan yang namanya Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat. Karena informasi yang saya dapat, beliau itu adalah orang yang kafir, pejabat yang penuh dengan pencitraan dan syirik. Tapi setelah saya lihat atau kemarin viral tentang larangan study tour, saya sebagai orang tua dan juga warga Jawa Barat merasa kok ini pejabat ini ngerti banget dan tahu solusi apa yang harus dilakukan kala ada permasalahan seperti ini. Saya makin getol tuh lihat-lihat konten-kontennya beliau gitu. Nah ternyata pas saya lihat, kok apa yang diceritakan si ulama-ulama itu tentang beliau itu kok beda ya? Bukan ya, malahan saya lihat dia itu seorang muslim yang lebih muslim karena memang bisa membantu sesama dan bermanfaat buat orang banyak. Malahan yang saya suka itu adalah ketika dia menceritakan tentang asal-usul Sunda. Yang saya ini orang Sunda yang tadinya tidak sama sekali bangga menjadi orang Sunda. Kenapa? Karena saya selalu dicekokin bahwa nenek moyang kami sebagai orang Sunda, saya itu orang yang bodoh. Nyembahnya itu patekong, nyembahnya itu adalah pohon-pohon yang gede. Tapi ternyata menurut Dedi, orang Sunda itu punya adiluhung yang sangat luhur dengan asah-asihnya, asah saling mengajari, asih saling mengasihi, asuh saling membimbing. Itu adalah sebuah adiluhung dan nawacita Sunda, seorang Sunda. Ajarannya jarang banget, tidak bertentangan sekali dengan ajaran Islam. Saya makin ngefans sama Pak Deddy Mulyadi ya, saya jadi. Nah ini buat ulama-ulama yang memang kerjaannya berdakwah dengan cara mencaci, tolong ya kembalikan lagi dakwah mengajari orang untuk menjadi lebih taat kepada Allah ya, bukan untuk untuk menilai seseorang yang ternyata penilaiannya itu salah. Saya jadi merasa bangga dengan Gubernur Pak Deddy Mulyadi, Bapak Aing. Hei Bahar, kalau kamu berani lawan saya ini 1 lawan 1, kamu ngatain ke abah saya Kang Deddy Mulyadi musyrik. Omongan kamu itu harus dijaga Bahar. Kalau berani kamu lawan saya 1 lawan 1, ayo duel. Di mana kita ketemuan Bahar? Jangan cuma banyak bacot ente. Ayo lawan saya Bahar. Kamu itu sering ngatain ulama-ulama yang dekat dengan pemerintahan, ulama monyet, ulama setan. Apa bedanya kamu dengan monyet Bahar? Goblok kamu itu Bahar. Kamu itu sama seperti ucapan yang kamu katakan, yaitu ulama-ulama bersorban, yaitu kiai monyet ente itu Bahar. Kalau kamu tahu, goblok kamu itu. Kalau ente berani datang ke Banten 1 lawan 1 dengan saya.
mengidentikan diri Anda sebagai muslim yang taat karena Anda beragama Islam? Ketaatan dan ketidaktaatan itu bukan urusan saya. Masa saya harus mengaku taat? Allah yang menilai, bukan diri saya. Persoalan ketaatan manusia, keimanan manusia, dan ketakwaan manusia hanya Allah yang bisa memahami, yang mengetahuinya. Sedangkan kita ini dinilai oleh manusia lain tuh pada sisi amal soleh. Mungkin kalau saya memimpin ini banyak ngurusin orang-orang miskin, ngurusin anak-anak yatim, bangunin rumah orang-orang miskin, ngurusin orang yang sakit, dijemput ke rumahnya pakai ambulan, dianterin ke rumah sakit, dianterin lagi ke rumahnya, membuka seluruh ruang kelas di rumah sakit, di 11 rumah sakit. Kalau kelas 3 penuh, Anda masuk ke kelas 2. Kalau kelas 2 penuh, masuk ke kelas 1. Biarkan pemerintah bertanggung jawab. Membayar klaim operasi jantung masyarakat sampai 400 juta satu orang. Ngurus kemoterapi, ngurusin orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan, sampai saya kasih 1,5 juta sampai 2 juta yang menyerahkan jangan dipasung. Bagi saya itu jauh lebih bermakna dalam hidup ini dibanding kita berkutat, berdebat, kemudian mengklaim diri kita menjadi orang saleh, tapi tidak bisa mengelola anggaran dengan baik yang berpihak bagi kepentingan publik. Deddy Mulyadi sebut siapa dalang pemecah belah umat. Saya nanti di sekolah-sekolah itu, anak-anak itu nanti saya akan kasih ruang untuk beribadah. Seluruh agama, dan akan saya siapin guru spiritualnya untuk setiap agamanya. Oh, itu salah satu keinginan jadi semua sebenarnya sekolah ya. Rakyat Jabar tuh toleran. Yang nggak toleran tuh tokoh politik yang mengkapitalisasi intoleran menjadi kepentingan politiknya. Sudahlah, selesai. Zaman dulu kita udah toleran. Sejak kapan kita nggak toleran? Sejak tokoh-tokoh politik menggunakan agama untuk politik. Berasal dari mana? DNA-nya dari mana? Genetikanya dari mana? Ini adalah sebuah upaya sistematis untuk apa? Untuk menghilangkan ikatan emosional, terutama orang Sunda dengan leluhurnya. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa, padahal mereka makan setiap hari. Oke. Ini memang video Bahar bin Smith ketika sebelum pemilu pada saat itu. Saya masih ingat ya. Ini video ketika sebelum pemilu kemarin atau di masa-masa kampanye. Tapi kenapa kemudian saya tampilkan kembali? Agar masyarakat paham bahwa cara yang digunakan oleh sekelompok orang-orang itu selalu sama. Ya. Saya katakan selalu sama. Dan yang dibawa itu isunya adalah isu agama. Dan di sini bukan berarti saya ingin mengatakan bahwa mereka ini adalah sekelompokan yang sengaja, tidak. Tetapi saya bertanya di sini, kenapa polanya selalu sama dan yang selalu dibawa adalah isu agama? Dan karena Bahar bin Smith adalah Habib, Rizik Syihab adalah Habib, saya bukan berarti di sini ingin bahas Habibnya. Di samping memang dan yang saya bahas dulu Habib itu apakah cucu Rasul atau bukan, tidak. Di sini saya tidak akan bahas itu. Tidak ya, bukan itu yang saya bahas. Ini adalah sebuah ungkapan yang dilayangkan oleh seseorang yang bernama Bahar, yang bernama Rizik, kemudian yang bernama Alfian Tanjung, dan juga yang lain yang tidak saya tahu namanya itu. Tetapi kita bisa sama-sama lihat berkeliaran, bertebaran di media sosial tentang KDM. Yang kedua adalah, kenapa sih orang akrab sekali menggunakan agama di momen-momen politik seperti itu? Ketika seumpama Anda, ini kita bicara umpama-umpamaan sajalah supaya otaknya nyampe. Kalau kemudian Anda adalah seorang muslim yang baik, bagaimana Anda bisa mengonsepsikan seseorang yang lain dan menjustifikasi bahwa orang tersebut adalah seumpama pelaku kemusyrikan, seumpama seolah-olah alergi Islam, seumpama seolah-olah orang tersebut itu adalah orang yang anti terhadap keislaman? Bagaimana Anda bisa merasa tenang dengan menuduh atau menjustifikasi atau paling tidak berpersepsi yang tidak terhadap sesama saudara muslim sendiri dengan
persepsi yang seolah-olah itu bukan Islam, seolah-olah saudara kita bukan Islam, seolah-olah saudara kita anti keislaman. Loh kok begitu? Pertanyaannya adalah, ketika itu terjadi, apakah seseorang ini tidak takut ketika kelak di akhirat dimintai pertanggungjawaban? Ini persoalannya agama, tidak main-main. Bahkan tadi tuh yang saya tampilkan tuh, seorang yang muda tadi, dia bercerita, dia curhat bahwa dulu sempat dia berpikir Kang Deddy Mulyadi ini kafir, Kang Deddy Mulyadi ini, sebelum akhirnya dia menyesal, sebelum akhirnya dia sadar. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia tidak bisa menjustifikasi seseorang hanya dari katanya. Nah, teman-teman yang terlanjur hari ini mungkin melihat Kang Deddy Mulyadi bermasalah akidahnya, Kang Deddy Mulyadi ini bla bla, hati-hati ya. Boleh jadi Kang Deddy secara spiritual itu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketimbang Anda sendiri. Karena urusan spiritual, urusan kejiwaan, ketakwaan, itu tidak ada satupun manusia yang bisa menilai manakah yang lebih tinggi antara satu dengan yang lain. Manusia hanya boleh menilai manusia yang lain atau saudara, sesama saudaranya, ya sesama muslimnya, itu dari amal solehnya, dari apa yang dilakukan, fahkum bil zahir, ya, gitu loh. Oh, Kang Deddy kan pernah ditanya agamanya apa, jawabnya kemana kemari. Kita tanya dulu kepada Kang Deddy, ini Kang Deddy jawaban yang nyata atau jawaban metafor, gitu. Karena boleh jadi, seumpama Kang Deddy mengatakan, ini seumpama, misalnya Kang Deddy mengatakan agama saya adalah agama yang mengajarkan kebaikan. Boleh jadi yang dimaksud Kang Deddy ini Islam, Pak, gitu, ya. Jadi itu mungkin Kang Deddy mengatakan bahasa metafor. Anda ngerti metafor tidak? Ya, kebanyakan orang kita kan sering menyalahkan satu kelompok Islam yang disebut Wahabi karena terlalu harfiah. Sama seperti di era teologi, pada waktu itu ada satu kelompok yang disebut sebagai Hasyawiyah yang menilai segala sesuatu atau menyimpulkan segala sesuatu dari bentuk harfiahnya, gitu. Ya, jadi itu dimarahin sama sekelompok orang-orang Islam yang sering kita anut ini, ya. Tapi dia sendiri ketika ada ungkapan ya seperti KDM ngomong gitu, langsung dimaknai secara harfiah, ditelan mentah-mentah, lalu dijustifikasi KDM ini. Padahal boleh jadi KDM itu bermaksud metafor, ya, bahwa apa sih pengakuan pada akhirnya hanya sekadar pengakuan, tetapi kelakuan tidak mencerminkan sebagai muslim yang baik, gitu ya. Walaupun ya secara tegas kita memang harus dalam konteks tahap tertentu harus mengatakan muslim dan harus diimplementasikan sebagai muslim yang baik, gitu. Hati-hati, ini urusan akidah ya, ini urusan akidah, hati-hati. Oke, Kang Deddy menjadi gubernur maka nanti Jawa Barat akan menjadi tempat kemusyrikan. Kurang lebih begitulah yang disampaikan oleh Bahar bin Smith. Tentu juga semua sudah tahu dan beberapa waktu yang lalu juga saya upload, tetapi karena di video itu kena hak cipta, diklaim oleh pemilik apa namanya video yang saya cuplikan, ya padahal kan cuma nyuplik video saja gitu kan, sebagai bukti bahwa ada loh ungkapan pendukung seperti ini sebagai referensi video saya, gitu ya. Tapi tidak apa-apa. Nah, di sini akan saya tampilkan kembali ya bagaimana Bahar bin Smith kali ini memberikan kritik keras kepada Kang Deddy Mulyadi yang kemudian dibalas oleh KDM dengan sindiran yang sangat luar biasa ngena. Bahar bin Smith ya, yang saya kira eksistensinya sudah tidak apa sepopuler dulu lah. Ini video yang sebetulnya sudah saya upload, sekali lagi saya sampaikan ya, tetapi karena di video tersebut ada yang mengklaim ya, mungkin pemilik video yang videonya itu bertebaran di TikTok sebetulnya, potongan cuplikan video ya, ada Pak Guru Gembul sedang bicara dan video itu diklaim ya, jadi ya wes lah dihapus karena tidak bisa dimonetisasi. Akhirnya saya upload ulang gitu, upload ulang dengan saya menampilkan pembukaan video seperti ini. Ada yang bisa kita pelajari ya dari video Bahar bin Smith tadi, yaitu adalah tentang kita sebagai muslim tidak boleh untuk menjustifikasi sesama muslimnya dengan hal-hal negatif. Ini saya disclaimer lagi kenapa kemudian saya ulang di sini dan video dimonetisasi, dan harus saya ulang bukan soal apa-apa, bukan soal AdSense saja, tetapi juga soal relasi komunikasi. Jadi kalau YouTube itu tidak aktif, itu monetisasinya itu kurang
kurang terekspos videonya, jadi kurang direkomendasikan begitu ya. Jadi untuk menjaga relasi komunikasi itu saya mengupload ulang. Kenapa kemudian saya tampilkan kembali padahal video Bahar bin Smith itu sudah lama, agar menjadi pelajaran bahwa ungkapan Bahar bin Smith yang dulu pernah diungkapkan kepada publik itu sama sekali tidak baik. Ingat, sama sekali tidak baik. Dan juga ini sebagai contoh kepada kita semua agar supaya tidak menjadikan agama sebagai alat untuk menyerang pribadi demi kepentingan pribadi atau kepentingan kelompoknya. Kendati pun saya tidak menjustifikasi, saya tidak menghakimi atau mengatakan bahwa Bahar bin Smith adalah pelaku daripada orang yang semacam itu, tidak. Tetapi kenapa kemudian saya katakan hal demikian ini? Agar supaya orang-orang hindari, ya kan? Karena ketika Bahar mengatakan seperti itu selaras juga dengan yang lain ketika mengkritik KDM menggunakan isu agama, bukan menjadi hal yang tidak mungkin akan diinterpretasikan sebagai sebuah sesuatu bahwa ini ada unsur kesengajaan, ada misi. Saya tidak berekspektasi sampai sana, walaupun ya dugaan-dugaan itu barangkali ada, tetapi saya tidak ingin terlalu jauh. Saya ingin fokus saja terhadap apa yang disampaikan oleh Bahar bin Smith, gitu ya. Ya karena kemarin kejadian lagi itu soal rumah sakit Al Ihsan ramai-ramai diperbincangkan, ya kan? Isunya agama lagi, keyakinan lagi, capek. Mau sampai kapan kita berkembang dari tahun ke tahun itu melulu yang dibicarakan? Isunya isu modelan begitu melulu, ya kan? Gitu. Oke, barangkali itu saja teman-teman hal-hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.